Warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon, Minggu 17 Agustus 2025 jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 10 Agustus 2025 jam 9 pagi sebesar Rp12.297.000, syukur sebesar Rp1.804.000, persepuluhan sebesar Rp920.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.052.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 10 Agustus 2025 jam 6 sore sebesar Rp9.214.000, syukur sebesar Rp920.000, persepuluhan sebesar Rp1.155.000, sarana fisik sebesar Rp434.000, dana sada sebesar Rp548.000. 3. Ibadah anak remaja klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Agustus 2025 jam 1 siang di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran anak SMTPI jenjang tanggung dan remaja serta para pengasuh dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini merupakan ibadah syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang dilayani oleh Pendeta Emeritus IWJ Hendricks. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Meyano Nicholas. 8. Lagu proses masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 5. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Jemaat GPM nomor 310. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu ketiga, sekaligus syukur HUT kemerdekaan RI ke-80 saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 17 Agustus 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Saudara jemaat, mari kita mulai ibadah kita sore ini. Hanya oleh pertolongan Tuhan, Allah yang Maha Besar, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat meraih kemerdekaan hingga di usia ke-80 tahun. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari yang datang bersyukur kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan telah menganugerahkan tanah air yang indah bagi kita, Indonesia. Ribuan pulau dan beragam suku, budaya dan bahasa, namun menyatu dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu adalah bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang mengaku satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia. Marilah kita bermazmur mengagungkan Tuhan yang menganugerahkan tanah air ini kepada kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati bangsa kita Indonesia. Supaya jalan-jalannya dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, ya Allah. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Tanah telah memberi hasilnya Allah. Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati bangsa kita agar segala ujung bumi takut kepadanya. Lada anak niri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
Kami sungguh menghayati kemerdekaan negeri ini sebagai karunia Tuhan. Namun kami terkadang belum mampu mengisi kemerdekaan ini dengan semestinya. Negeri yang indah ini masih saja diganggu oleh tangan-tangan jahil, koruptor, penguasa-penguasa lalim, dan teror, serta radikalisme. Banyaknya ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang terjadi. Tanah dan hasil bumi kami dirampas oleh cukong-cukong bertopeng kemakmuran. Bumi menjadi gerah dan memuntahkan kemarahannya menjadi bencana, dan orang-orang kecil yang hidup dari tanah dan laut menjadi sengsara dan menderita. Anak-anak negeri ini terseret oleh budaya individualisme, mental instan, narkoba, seks bebas, dan radikalisme tanpa tahu kepentingan apa di belakangnya. Dunia pendidikan pun tidak luput dari sasaran kekerasan dan KKN. Kami mohon padamu Tuhan, dengarlah rintihan kami, berilah rasa aman di negeri ini. Anak-anak negeri masih banyak yang kurang peduli untuk memajukan peradaban bangsa. Kami masih suka mengutamakan kepentingan diri sendiri, memicu konflik dan perpecahan, serta tidak merawat keutuhan bangsa. Ampunilah kami Tuhan, bila kami pun tidak mampu mewujudkan rasa aman yang sejati, menopang persatuan dan kesatuan bangsa. Baharuilah kami sesuai kehendak. Saudara jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru. Dengan keyakinan iman atas firman Tuhan dan pengharapan kita pada kuasa dan perlindungan Tuhan di negeri yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, maka hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena dengan itu, maka kita menjadi terang dan pembawa kedamaian, memperkokoh persatuan bangsa dan negara tercinta ini. Angkat nama
Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Pertama, Raja-Raja pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24 akan kita baca secara berbalasan. Pertama, Raja-Raja 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Dan setelah pembacaan firman Tuhan, kita menyambutnya dengan haleluya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Dalam sukacita kami di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kami menyadari sungguh ya Tuhan Yesus bahwa kami hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu sebelum firman-Mu ini kami baca dan dengarkan, kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, hikmat-Mu Engkau berikan bagi kami, supaya firman yang akan kami baca dan dengarkan ini dapat kami mengerti, tetapi terlebih daripada itu dapat kami melakukannya dalam seluruh hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Pertama, Raja-Raja 12 ayatnya yang pertama sampai 24. Kita membacanya secara berbalasan yang berbunyi begini. Pecahnya kerajaan Salomo. Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Mereka mengutus orang memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dan seluruh jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, tetapi jawabnya kepada mereka, pergilah selama 3 hari, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu rakyat itu pun pergi. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi pada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu. Katanya kepada mereka, apa nasihatmu? Bagaimana kita menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah kuk yang dibebankan ayahmu kepada kami? Sekarang ayahku telah membebani kamu kuk yang berat, tetapi aku akan memperberat kukmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya.
Jadi, raja tidak mendengarkan rakyat karena perubahan itu memang dari Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang disampaikannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Namun bagi orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda, Rehabeam tetap menjadi raja atas mereka. Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Setibanya di Yerusalem, Rehabeam mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 orang pilihan yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dan mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, serta selebihnya dari bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai bangsa, pertama-tama saya mengajak kita mengatakan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahwa Tuhan sudah memberikan bangsa ini, melahirkan bangsa ini di tengah-tengah sejarah dunia, menyertainya sampai memasuki usianya yang ke-80. Dan saat kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini, kita diajak untuk melakukan perenungan. Perenungan untuk melihat bagaimana kita telah mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana perkembangan-perkembangan di dalam negara dan bangsa kita yang dulu berjuang luar biasa untuk menghalau penjajah dari tanah air kita ini. Dan sekarang kita menjadi tuan di negeri sendiri. Apakah keadilan, apakah kesejahteraan telah menjadi bagian dari hidup seluruh rakyat? Apakah para pemimpin kita sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang menaruh perhatian terhadap tantangan, harapan, keluh kesah, dan perjuangan dari rakyat untuk memperoleh hak-haknya
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting untuk kita renungkan. Untuk kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan bekerja di dalam seluruh sejarah bangsa ini. Dan Tuhan menghendaki supaya di bangsa ini, bangsa Indonesia ini, ada keadilan yang ditegakkan. Ada kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat dialami oleh seluruh bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, perenungan kita perlu dilakukan supaya kita juga sebagai rakyat dapat turut serta, berperan serta dengan kemampuan-kemampuan kita masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Kita punya para pemimpin, kita punya wakil rakyat, tapi kita juga sebagai rakyat memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Dan oleh karena itu kita dipanggil untuk bekerja bersama-sama, turut menopang kebijakan-kebijakan pemerintah kita untuk membangun suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Hari ini saudara-saudara sekalian, ketika hati kita penuh dengan sukacita karena ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, kita diajak untuk merenungkan bagian pembacaan kita tadi. Suatu cerita tentang apa yang dialami oleh kerajaan Israel. Belajar dari sejarah saudara-saudara sekalian merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Kita perlu belajar dari sejarah, baik sejarah bangsa kita maupun sejarah bangsa-bangsa yang lain. Dan dalam kesempatan ini sejarah Israel pada waktu dulu, ketika Salomo meneruskan pemerintahan kerajaannya kepada anaknya Rehabeam. Saya yakin saudara-saudara sudah membaca cerita itu dengan baik. Dan kali ini kita coba melihat apa makna cerita itu justru ketika kita sedang merayakan ulang tahun yang ke-80 dari kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi kita baca, ketika Rehabeam mulai memimpin, dia meminta nasihat katanya. Ada dari tokoh-tokoh, tua-tua itu maksudnya tokoh-tokoh yang berperan cukup banyak di dalam pemerintahan ayahnya. Dan kemudian dia juga meminta nasihat dari teman-temannya sebagai orang muda yang perlu juga dia dengar. Dan dari pembacaan kita lihat ada dua visi yang berbeda dari nasihat yang diterima oleh Rehabeam. Para tokoh yang tua yang pernah bekerja dengan ayahnya menganjurkan supaya dia memperlihatkan empati kepada bangsanya, supaya dia menaruh perhatian terhadap apa yang betul-betul dialami, tantangan dan harapan dari bangsanya itu. Dan saudara-saudara sekalian, tapi ada nasihat yang lain dari teman-teman seumur dia yang justru menghendaki supaya bukan empati, tetapi tindakan yang keras yang perlu dilakukan terhadap mereka. Seperti yang dilakukan oleh Salomo. Saudara sekalian, kalau kita membaca cerita ini, lalu kita ingat Salomo, saya yakin Salomo di pikiran kita itu adalah raja yang sangat bijaksana, sangat arif. Tapi dari pembacaan kita ini kelihatan bahwa raja yang arif, dan kita tahu arif itu adalah juga raja dengan kebijakan-kebijakannya yang telah membuat rakyat menderita. Dan nasihat yang diberikan kepada Rehabeam adalah memperkeras tekanan terhadap rakyat. Hanya dengan tekanan keras, kata mereka, maka negara ini, negara mereka, kerajaan Israel Raya itu bisa terus berlanjut. Saudara-saudara sekalian, ternyata seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita,
hal itu tidak terjadi. Rakyat yang sudah menderita tidak bisa dipaksa menderita lagi. Oleh karena itu, sebagian dari rakyat, terutama rakyat 10 suku di sebelah utara Israel, memutuskan untuk memisahkan diri menjadi kerajaan Israel Utara. Dan Yerobeam yang dulu pernah melarikan diri pada waktu Salomo dan kembali setelah Salomo wafat, dinobatkan sebagai raja. Demikian ibu bapak sekalian, Israel menjadi terpecah. Yang di utara disebut kerajaan Israel dan di selatan disebut kerajaan Yehuda. Israel utara 10 suku, Israel selatan cuma 2 suku saja, Yehuda dan Benyamin. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita tarik dari pembacaan kita itu? Saya kira tanpa saya menyimpulkan, ibu bapak sudah bisa menyimpulkan bahwa rakyat harus menjadi fokus. Rakyat dengan seluruh pergumulannya itu harus menjadi fokus perhatian dari para pemimpin. Kalau rakyat yang menderita tidak diperhatikan, kalau rakyat yang menderita dibiarkan makin menderita, maka akibatnya akan sangat besar bagi suatu negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai rakyat, saya kira dapat merasakan bagaimana tantangan-tantangan di dalam negara dan bangsa kita ini. Kita mengikuti kebijakan-kebijakan dan kita melihat apa yang bisa kita buat supaya negara dan bangsa kita ini memasuki tahap-tahap yang tidak gampang ini dan melewatinya dengan baik. Kita bisa melihat kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversi, tapi kita yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita akan bermuara kepada sesuatu yang baik untuk seluruh masyarakat dan bangsa ini. Kita mendoakan negara dan bangsa kita ini untuk perjalanan ke depan. Tetapi kita masing-masing dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita harus dimampukan juga untuk berperan serta menopang pemerintah kita sedemikian rupa supaya kebijakan-kebijakannya sungguh-sungguh bermuara kepada kesejahteraan dan keadilan rakyat banyak. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita belajar dari sejarah bangsa Israel dan kita belajar dari sejarah bangsa kita sendiri yang saya yakin menekankan hal yang sama, di mana rakyat harus sungguh-sungguh menjadi fokus, menjadi pusat perhatian dari pemerintah kita ini. Dan kita sekali lagi saudara-saudara sekalian, masing-masing dengan kapasitas kita harus berperan serta untuk menciptakan suasana yang baik untuk kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan dari masyarakat dan bangsa kita ini. Pelajaran yang berharga yang kita ambil dari pembacaan kita adalah keadilan dan kesejahteraan harus dapat dijamin. Pelajaran yang berharga dari pembacaan kita menekankan supaya tidak ada lagi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak-hak asasi manusia menjadi ancaman yang paling besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita. Pelajaran berharga yang kita ambil dari pembacaan kita adalah beban-beban rakyat supaya menjadi lebih ringan. Beban-beban rakyat dengan segala tantangan hidup yang mereka masing-masing alami kiranya tidak diperberat.
Dan suara ini saudara-saudara sekalian menjadi suara dari rakyat. Dan kita berharap para wakil rakyat bisa turut memperhatikan ini. Supaya kita betul-betul menjadi masyarakat yang makin dewasa. 80 tahun merdeka, makin dewasa, makin terdidik, makin menjadi cerdas. Dan kecerdasan kita adalah semata-mata digunakan untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara ini. Saya yakin saudara-saudara sekalian, pada satu pihak kita ingin supaya ada perubahan-perubahan yang membuat kita makin ringan di dalam hidup kita sebagai masyarakat dan bangsa. Daripada pihak yang lain, kita tahu juga bahwa krisis-krisis yang terjadi di dalam masyarakat dan bangsa ini bukan hanya kita saja yang alami, merupakan krisis secara global. Dan oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara sekalian, pembacaan kita ingin menekankan supaya kita menyadari panggilan kita masing-masing. Panggilan kita masing-masing. Ya, terutama saudara-saudara yang memiliki kewenangan-kewenangan di dalam pemerintahan ini. Saudara-saudara yang menjadi wakil rakyat, saudara-saudara yang menjadi pejabat-pejabat pemerintah di segala bidang. Saudara-saudara yang pertama-tama dipanggil untuk sungguh-sungguh bekerja, membebaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan yang salah yang telah diperingatkan di dalam pembacaan kita ini. Hanya dengan begitu masyarakat dan bangsa kita ini akan bisa mencapai harapan-harapan yang telah diperjuangkan sejak para pendiri bangsa ini. Tantangan memang tidak kecil, saya kira saudara-saudara semua tahu itu. Gereja juga dipanggil untuk berperan serta memberi kontribusi bersama-sama dengan agama-agama yang lain untuk memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, di hari perayaan 80 tahun kemerdekaan ini, sekali lagi kita diingatkan. Para pemimpin kita diingatkan. Para pemimpin di dalam masyarakat dan bangsa kita, para pemimpin juga di dalam gereja kita, para pemimpin di dalam lingkungan yang kecil, bahkan juga di dalam keluarga kita. Ya, kita dipanggil untuk sekali lagi memperhatikan satu dengan yang lain, berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa kita, bagi masyarakat kita, bagi keluarga-keluarga kita. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Itu pesan juga dari pembacaan kita. Kekuasaan yang ada pada tangan kita itu, saudara-saudara sekalian, harus dipakai untuk melayani, harus dipakai untuk memberdayakan, harus dipakai untuk memberi kehidupan yang lebih layak bagi rakyat banyak, terutama rakyat kecil. Pembacaan kita mengingatkan kita, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Dan jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Karena kita memiliki kekuasaan dan kita menganggap kita bisa bikin apa saja. Sebaliknya kita sadar bahwa kekuasaan yang ada pada tangan kita adalah anugerah Tuhan bagi kita. Dan Tuhan ingin supaya anugerah yang Tuhan berikan itu harus dapat dipergunakan dengan baik. Kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus dapat dipergunakan dengan baik. Kalau saudara membaca pembacaan kita tadi, dikatakan bahwa ketika Rehabeam mau menggerakkan perlawanan terhadap Yerobeam di utara, mengumpulkan orang-orang yang bisa berperang. Tetapi datang firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki perpecahannya kerajaan Israel Raya itu. Mengapa? Sebenarnya di balik itu firman mau katakan Tuhan tidak menghendaki penindasan terhadap sesama manusia. Tuhan menghendaki supaya setiap orang memperoleh kesempatan untuk berkembang, memperoleh kesempatan untuk
mewujudkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tuhan tidak ingin siapapun menderita di tengah-tengah kehidupan itu. Tuhan selalu berpihak kepada mereka yang menjadi korban, yang menjadi orang-orang yang tertindas. Dan itulah yang terjadi dengan Israel Raya. Pengalaman ini saudara-saudara sekalian kiranya sekali lagi mengajar kita supaya sebagai orang-orang Kristen di tengah negara dan bangsa ini, marilah kita mengingat selalu kata-kata dari Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk melayani. Kita diberi kuasa, tapi kuasa untuk menghidupkan, untuk memberdayakan, bukan kuasa untuk menindas. Apapun bentuknya, apapun tanggung jawab saudara, besar apapun pangkat dan tingkat pengabdian saudara, jangan lupa itu. Kuasa adalah untuk menghidupkan, kuasa untuk memberdayakan, kuasa untuk menyatakan cinta kasih kepada seluruh rakyat ini. Dan hanya dengan demikian kita akan memasuki pintu masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Kita yakin saudara-saudara sekalian, Tuhan yang telah melahirkan bangsa ini, Tuhan yang telah memeliharanya selama 80 tahun, adalah Tuhan yang sama, yang terus berkarya di dalam sejarah bangsa ini. Dan Tuhan yang sama yang menggunakan kita semua dengan potensi kita masing-masing untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan sejak awal kemerdekaan kita. Masyarakat adil dan makmur, kita tambah lagi satu, yang taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Saudara jemaat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini. Baiklah, masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengar persembahan pujian dari Saudara Meyano Nikolas. Shalom Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Selamat merayakan hari kelahiran negara dan bangsa kita. Semoga Tuhan tetap menjaga dan memberkati bangsa ini. Amin.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka bagimu, oh Yesusku, dan ku
Marilah kita membawa persembahan sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali lagi di saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sebab atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga selaku umat-Mu kami telah memberikan persembahan syukur yang kami bawa dari dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga rumah tangga kami. Biarlah Tuhan mau menerima persembahan syukur yang kami berikan sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, apakah ada di antara saudara-saudara yang mau menyanyi? Tadi hanya ada satu orang yang telah menyanyi tadi, saudara. Mungkin ada hari kemerdekaan ini mesti berani juga untuk bernyanyi, kan? Ada? Ayo. Good. Bagus Bapak, mari. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi ruh-Mu yang suci? Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Terima kasih Bapak. Ya, kiranya kita semua diberkati melalui lagu ini. Tadi ada Ibu juga mau menyanyi, tapi nanti lain kali ya. Baik. Saudara-saudara sekalian, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Dan seperti biasanya, mari kita saat teduh sedikit, beberapa detik, kita tunduk kepala, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan berkenan mendengar doa kita. Kita saat teduh beberapa detik, saudara-saudara sekalian. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih Tuhan yang kami rasakan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, dan khususnya sebagai bangsa Indonesia. Tuhan telah menyertai perjalanan bangsa dan negara kami ini sampai memasuki usia kemerdekaan yang ke-80. Ya Allah Tuhan kami mohon Tuhan terus berkarya di dalam negara dan bangsa kami ini. Tantangan-tantangan memang tidak kecil, tetapi kami yakin sama seperti Tuhan telah melahirkan bangsa ini di tengah-tengah sejarah dunia, Tuhanlah pula yang akan menyertainya dalam mengarungi sejarah ke depan, dalam upaya mengisi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu ya Tuhan kami mohon, Tuhan memberkati dan memberi hikmat kesehatan yang baik, kearifan bagi Presiden dan Wakil Presiden, bagi para pejabat negara, sipil dan militer, di pusat maupun di daerah ini. Kiranya mereka dengan hikmat yang dari Tuhan mampu menjalankan kepemimpinan yang membawa bangsa dan negara ini
memasuki hari-hari depan yang lebih baik, di mana keadilan dan kesejahteraan dialami dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Gubernur Maluku dan Maluku Utara, para pejabat negara di daerah ini, sipil maupun militer, para wakil rakyat di daerah ini. Karuniakan sekali lagi mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat, supaya mereka dapat menyelenggarakan pemerintahan yang cinta rakyat, yang berjuang untuk kepentingan rakyat, untuk membebaskan seluruh rakyat ini dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dari ketidakbenaran. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota. Kami berdoa untuk para bupati dan wakil bupati di seluruh Maluku dan Maluku Utara. Kiranya mereka juga dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, dapat menyelenggarakan kepemimpinan yang pro rakyat, yang cinta rakyat, yang berjuang untuk rakyat. Demikian juga dengan para camat sampai ke kepala desa, RT, RW. Kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh masyarakat di kota Ambon maupun di Maluku Utara, bahkan juga Indonesia yang mengalami cuaca buruk di mana-mana. Peliharalah masyarakat ini dari berbagai macam ancaman dan bencana. Hadirkanlah sukacita di dalam hidup mereka. Oleh karena bukan saja karena mereka bisa terbebas dari ancaman longsor dan banjir, tapi juga karena mereka mengalami cinta kasih Tuhan di dalam kesejahteraan hidup yang mereka alami. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi gerejamu, gereja-gereja di Indonesia maupun gereja Protestan Maluku. Tuhan tahu dalam waktu dekat ini ada kegiatan-kegiatan sinodal yang akan berlangsung, KSG maupun terutama persidangan sinode. Kami mohon Tuhan bekerja sedemikian rupa supaya persidangan ini dapat berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah semua agendanya dapat diselesaikan dengan baik dan membawa manfaat bagi seluruh gereja ini. Juga ketika pemimpin-pemimpin yang baru dipilih, kiranya mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang cinta jemaat, yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dari jemaat Tuhan di seluruh wilayah pelayanan gereja Protestan Maluku ini. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk semua saudara yang hadir dalam ibadah ini. Roh-Mu yang menggerakkan mereka hadir. Tuhan lihat mereka masing-masing, Tuhan kenal pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka pribadi maupun rumah tangga. Tuhan berkati setiap rumah tangga, setiap ayah dan ibu yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa untuk pertumbuhan anak-anak mereka yang kini memasuki tahap-tahap berikut dari jenjang pendidikannya. Ya Allah Bapa, hadirlah dan berkaryalah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada saudara-saudara kolektan untuk mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan menggerakkan saudara-saudara pro kantor yang memimpin lagu dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi Bapak Kace dan rekan-rekannya yang memainkan musik pengiring di dalam ibadah ini. Kami bersyukur bahwa saudara-saudara yang menangani sound system dan multimedia dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Para tua agama yang bertugas, dan khususnya juga para majelis jemaat Bethel yang melakukan tanggung jawabnya pada hari ini. Tuhan, lihat mereka masing-masing. Kasihilah dan limpahkanlah anugerah-Mu yang tak terbatas itu di dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kami membawa sekali lagi pergumulan jemaat Tuhan ini yang tak terucapkan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan kenal, Tuhan mendengar jeritan-jeritan hati mereka masing-masing. Biarlah kepedulian-Mu ya Tuhan terwujud di dalam hidup mereka dari waktu ke waktu. Yalah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Engkau mendengar doa dan harapan ini, Engkau mendengar juga doa-doa yang tak terucapkan oleh kami semua. Kiranya rahmat dan kasih sayang-Mu Kau limpahkan seturut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Doa dan harapan ini, ya Allah Bapa, kami sampaikan kepadamu hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara jemaat, ibadah syukur ini akan berakhir, tapi tanggung jawab menjadi saksi Kristus untuk mengisi kemerdekaan bangsa dan negara ini akan terus berlanjut. Pergilah dan jadilah terang sebagai duta-duta pembawa damai demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Teruslah membangun Indonesia yang lebih makmur, aman dan sejahtera, sebab dengan itu kita memuliakan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan PKJ 177. Saudara-saudara jemaat, janganlah takut, sebab janji berkat Tuhan selalu menyertai saudara-saudari yang siap diutus ke dalam dunia. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh.